teman-teman, kami dari kelompok 6. Jadi di sini kita akan membahas tentang budaya patriarki. Apa sih itu patriarki? Yuk kita dengar pendapat mereka. Patriarki adalah sistem sosial yang menempatkan pria sebagai pemegang kekuasaan utama. Ideologi bagaimana laki-laki mendominasi. Tata kekeluargaan yang sangat mementingkan garis keturunan bapak. Merasa paling berkuasa sehingga menganggap derajat perempuan lebih rendah dari laki-laki. Oke teman-teman, kita udah dengar dari pendapat teman-teman para cowok-cowok nih. Gimana ya pendapat patriarki itu sendiri di mata masyarakat? Kita lihat videonya, cekidot. Mas, perkenalkan namanya. Namanya Huda. Asal dari mana Mas? Surabaya. Surabaya. Nah, untuk Mas Huda, bagaimana apa sih itu patriarki menurut Mas Huda? Patriarki itu bisa dibilang inilah kekuasaan lelaki itu lebih tinggi daripada perempuan lagi. Seperti itu. Nah, untuk pandangan Mas Huda sendiri, bagaimana patriarki terjadi di Indonesia dan apa dampaknya? Kalau menurut saya sih patriarki itu bisa disalahgunakan ya. Terutama kalau untuk merendahkan perempuan. Oh ya. Ya. Tetapi ada juga selain kekurangan itu ada juga ya adanya manfaat lah dari lelaki kan memang tugasnya untuk memimpin, tapi nggak salah juga perempuan untuk memimpin, contohnya kayak Sri Mulyani, Bu Retno kan. Oh iya, gitu. Menteri Keuangan itu ya Mas? Ya, semua orang tuh bisa jadi pemimpin tergantung kualitas diri masing-masing dan bermanfaat lah bagi banyak orang. Sebelumnya perkenalkan dulu Pak, namanya siapa? Muhammad Ahsan. Muhammad Ahsan ini. Nah, di sini saya ingin menanyakan, Pak, bagaimana pandangan sampean terhadap budaya patriarki? Kalau menurut pandangan saya ya, saya sih setuju ya Mas ya. Setujunya karena lelaki itu memang diciptakan tulang rusuk ya. Oke. Makanya pendapat saya setuju kalau dikatakan laki-laki atau seorang cowok itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan seorang wanita. Mbak, sebelum saya nanya, perkenalkan namanya siapa? Ya, nama saya Mar'atus Solihah dari Prodi Bimbingan Pendidikan Islam dari Fakultas Agama dan Hukum. Oh, bagaimana pandangan Mbak Mar'atus Solihah terhadap budaya patriarki di Indonesia ini? Jadi kalau menurut saya sendiri ya, menurut pandangan saya terkait dengan budaya patriarki itu kemungkinan itu bisa dibilang sudah mendarah daging sejak masyarakat Indonesia terdahulu. Ya. Nah, dari situ kita mungkin bisa lihat dari mungkin di lingkungan masyarakat ada yang namanya peran gender, ada yang namanya ketidakadilan gender. Nah, itu kita mungkin kalau saya pribadi perempuan itu merasa seperti adanya ketimpangan gender antara perempuan dan laki-laki. Seperti kita lihat laki-laki itu bekerja keras, kalau perempuan itu enggak. Sedangkan perempuan itu hanya bisa mengurus anak, kalau laki-laki mau ngurus anak nanti jatuhnya kayak mungkin enggak etis banget sebagai laki-laki kayak gitu. Nah, itu yang namanya ketimpangan gender. Nah, secara gak langsung budaya patriarki itu jatuhnya kayak tidak adil nih untuk laki-laki, dan ini perempuan pekerjaannya itu kayak sangat jeblok sekali gitu loh Mas. Oh. Mbak, siapa namanya sebelumnya Mbak? Nama saya Nurjana. Mbak Nurjana dari Prodi KPI angkatan 22. Oh, sama berarti kita ya. Iya, sama. Nah, sebelumnya Mbak, tadi kan perkenalan sudah kita. Nah, kita beralih ke sesi pertanyaan. Bagaimana pendapat Mbak Nurjana sendiri terhadap budaya patriarki, Mbak? Menurut saya ya, Kak, sekarang kan kayak zamannya sudah makin canggih ya, kayak menurut saya ya nggak boleh lah kayak gitu. Kita kan sebagai perempuan kita harus menunjukkan kayak kesetaraan gender lah gitu kan. Jadi kayak kita juga sebagai perempuan harus mempunyai pendidikan tinggi, nggak hanya cowok gitu kan. Berbeda lagi dengan orang yang masih minim pengetahuan, kayak orang desa kan masih nggak usah lah cewek kuliah tinggi-tinggi. Saya sering mendapatkan omongan begitu, tapi saya menjawab kayak enggak lah, kan kita sebagai perempuan kita harus menunjukkan bahwa kita itu tidak kalah dengan cowok. Kita juga bisa menjadi perempuan yang independen, perempuan yang berkarir. Karena apa? Karena anak itu terlahir dari ibu yang berpendidikan. Nah, itu dia pendapat dari teman-teman mahasiswa dan mahasiswi UIN Wali Songo Semarang serta masyarakat UIN Wali Songo Semarang sendiri. Oke nih teman-teman, tapi gimana sih budaya patriarki itu sendiri? Yuk kita dengerin penjelasannya dari Duta Genre Kabupaten Rembang 2020 kepada Mbak Septia Tahani. Silahkan Mbak.
sependek pengetahuan dan hasil journaling yang pernah saya lakukan, bahwa menurut saya patriarki itu adalah bagaimana ruang sosial itu menempatkan laki-laki lebih utama daripada perempuan, dan juga peranannya lebih didominasi oleh laki-laki daripada perempuan, entah itu dalam soal kepemimpinan politik, kemudian dalam hak sosial, juga otoritas dalam suatu kekuasaan. Padahal sebenarnya hal itu bisa juga dijangkau atau diberikan aksesnya kepada perempuan, kecuali dalam ranah-ranah yang memang konteksnya itu adalah imam sholat. Ketika masih ada laki-laki, seharusnya laki-laki muslim. Apalagi biasanya para laki-laki patriarki yang mengemas dalam kemasan muslim itu biasanya berdalih dengan salah satu ayat, yaitu arijalu qawwamuna 'alan nisa. Sejatinya pemimpin bagi perempuan itu adalah laki-laki. Oke, kalau konteksnya sebagai imam. Tapi ketika konteksnya ini ditarik pada misal bupati itu ketika masih ada laki-laki, kenapa harus perempuan? Ketua misal, mohon maaf, ormawa, ketika masih ada laki-laki, kenapa harus perempuan? Nah, itu konteks patriarki yang sebenarnya sudah menjamur pada lingkungan kita hari ini. Nah, untuk mengkonstruk keadaan sosial yang semacam ini, harusnya antara laki-laki dan perempuan itu harus equal dalam mengupayakannya. Karena ini nyambung juga ke bagaimana konteks kesetaraan atau keadilan gender itu diupayakan. Tidak hanya sosok perempuan saja yang menggaungkan, akan tetapi para laki-laki ini juga harus menempatkan bagaimana posisi-posisi itu secara equal dan memahami bahwa peranan sosial, ruang kapasitas itu juga bisa diakses oleh para perempuan, tidak hanya para laki-laki saja, selagi perempuan itu juga memiliki kemauan, kapasitas yang mumpuni. Sekian video dari kami. Apabila ada tutur kata dan salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sebus